Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 18311201187, perwakilan kelompok 2, akan memaparkan PowerPoint dari judul makalah Instrumen Zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara sebagai syarat memenuhi tugas mata kuliah keuangan publik Islam. Materi ini tentunya disusun bersama oleh kelompok 2. Dengan bangga saya perkenalkan Samsiar Arianto, NIM 18311201174, Muhammad Syukran 183120236, Fatur Syafatullah 18311200231, Suryani 183120187, Nurholis Dwi Selgi 18311200186, Muhammad Farhan 183120182. Baik, langsung saja kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu bagian A, pengertian dan fungsi zakat. Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim yang balik atau belum berakal atau gila ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Masuk ke fungsi zakat. Peran ganda zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau yang disebut dengan muzaki. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin atau orang yang kurang mampu. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu B. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah harus ditunaikan oleh setiap jiwa atau yang menanggungnya setiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Diberikan dalam bentuk bahan makanan yang untuk ukuran Indonesia adalah 2,5 kg beras, sedangkan beberapa ulama juga mengizinkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang dengan nilai yang setara dengan harga 2,5 kg beras. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang perhitungannya didasarkan pada nilai harta yang dimiliki dan menjadi objek zakat. Dalam pemungutan zakat mal terdapat istilah haul, yakni kepemilikan telah mencapai 1 tahun, dan nisab, yakni batas minimal objek zakat yang dapat dikenakan zakat mal. Setiap objek zakat memiliki persentase atau tarif pengenaan yang berbeda-beda. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu C. Peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara
dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Adapun dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Sebab penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas. Oleh karenanya, perkembangan pengolahan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat, peraturan pemerintah terhadap lembaga pengolahan zakat juga telah menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu instrumen pendukung zakat. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Sebab penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas dan legitimat. Beberapa alasan mengapa zakat perlu diintegrasi ke dalam kebijakan fiskal. Zakat hukumnya wajib, satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan seperti halnya pengumpulan pajak. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien, dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Dari pembahasan di atas dapat dikatakan mengapa instrumen zakat bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Kesimpulannya, pertama, zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan sebaliknya, mendorong untuk berderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Kedua, zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan sehat. Zakat mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, mendorong tercapainya kemajuan ekonomi. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Salam Ekonomi Syariah 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.